Oke, baik. Selamat sore. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang ujian tugas dari manajemen keuangan bisnis, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa Pelita Indonesia bernama Suhanda. Jadi mahasiswa angkatan ke-18. Di sini kami ingin menjelaskan eh, beberapa kasus daripada tugas dari manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Teddy Chandra, yakni eh, ya ada beberapa kasus, yakni saya bacakan saja. Ini PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha SAL dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 100.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saya ini adalah sebagai berikut, yakni utang gede di 25%, saham perorangan 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lain adalah sebagai berikut, yakni suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2. Harga saham saya ini adalah 100.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200, dan reinvest 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000 rupiah. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 rupiah per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham perkiraan sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dengan biaya emisi 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta rupiah. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi saham 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta diharapkan akan diperoleh kesenangan pulau sebagai berikut. Tahun 1, jadi ada 5 tahun, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, usaha L dan usaha S. Di mana di sini saya akan mencoba untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan untuk usaha S dengan menggunakan analisa payback atau diskon faktor, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Oke. Analisis sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sini kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis payback atau payback period. Dalam manajemen keuangan, bisnis adalah metode untuk menentukan berapa lama waktu dibutuhkan investasi untuk mengembalikan modal awalnya. Dengan semakin singkat periode pengembalian, semakin menarik investasi tersebut. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan suatu investasi untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi biaya awal tersebut. Sedangkan tujuan payback period untuk menentukan seberapa cepat modal yang diinvestasikan akan kembali atau balik modal. Ukuran risiko atau payback period juga dapat menjadi ukuran risiko. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal, semakin kecil risikonya.
Metode Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan dengan nilai sekarang dari investasi awal dengan perhitungan nilai waktu uang atau menggunakan tingkat diskonto. Ini terdapat kelebihan dan kekurangan daripada metode Net Present Value. Kelebihannya adalah mempertimbangkan nilai waktu uang, ialah keunggulan utama NPV yang menjadikan metode yang paling akurat untuk mengukur profitabilitas dengan perhitungan seluruh arus kas proyek dari awal hingga akhir dipertimbangkan dalam perhitungan maksimalisasi kekayaan proyek dengan PV positif akan meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Sedangkan kekurangan dari metode net present value, yakni lebih kompleks, perhitungannya lebih rumit daripada payback period. Sensitif terhadap tingkat diskonto, perubahan tingkat diskonto, biaya modal dapat mempengaruhi hasil NPV secara signifikan. Analisis terpadu atau payback dan NPV. Skenario NPV positif dan payback cepat merupakan kondisi ideal. Investasi tidak hanya menguntungkan dalam jangka panjang, tapi juga mengembalikan modal awal dalam waktu singkat. Skenario NPV positif dan payback lambat, di mana investasi ini berpotensi menguntungkan, tetapi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengembalikan modal awal. Ini berarti bisnis harus siap menghadapi kondisi likuiditas yang lebih ketat di awal proyek. Skenario NPV negatif dan payback cepat menunjukkan investasi yang terlihat menjanjikan dalam jangka pendek, modal cepat kembali tapi tidak menguntungkan secara keseluruhan. Kecepatan pengembalian modal bisa menipu jika arus kas telah tidak cukup besar untuk menutupi biaya modal. Dalam kasus seperti ini, metode NPV lebih cepat diandalkan untuk dalam jangka panjang. Contoh kasus, PT Pelita membuka dua bentuk usaha, yaitu usaha L, ini yang bergerak dalam bidang pengadaan alat perkantoran, usaha S, yang bergerak pada pengadaan alat rumah sakit. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, 200 juta rupiah dibutuhkan untuk modal kerja, dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Diperkirakan umur ekonomis proyek 5 tahun, tingkat pengembalian yang disyaratkan, diskon rate adalah 10%. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Utang sebesar 20%, saham preferan sebesar 15%, saham biasa sebesar 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah suku bunga yang dianggap bebas risiko sebesar 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan sebesar 30%, risiko pasar perusahaan sebesar 1,2, harga saham saat ini adalah sebesar Rp1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200, dan invest sebesar 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta rupiah dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% setahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferensi sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 yang biaya emisi saham sebesar 2%. Laba di tangan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, emisi sebesar 2%. Data investasi dan arus kas. Tahun 1, 2, 3, 4, dan 5, antara usaha L, usaha S, analisis payback period dan net present value sebagai perbandingan dua bidang usaha untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Usaha L, yakni yang bergerak di bidang pengadaan perkantoran, usaha S, pengadaan rumah sakit. Usaha L terdiri dari investasi awal sebesar 800 juta, tahun 1 sampai tahun 5. Pada akhir tahun ketiga, sisa investasi adalah 200 juta. Pada tahun keempat, arus kas masuk adalah 300 juta rupiah.
Jadi dihitung payback-nya adalah tahun ketiga tambah sisa investasi atau arus kas tahun keempat. Jadi 3 ditambah 200 juta rupiah bagi 300 juta, maka diperoleh 3,66. Jadi payback period sebesar sekitar 3 tahun 6 bulan. Untuk SAS, pada akhir tahun kedua, sisa investasi adalah 150 juta pada tahun ketiga, terus kas masuk adalah 200 juta rupiah. Payback tahun kedua, tambah sisa investasi harus kas tahun ketiga, berarti 2 tahun tambah 150 juta bagi 200 juta, maka diperoleh 2,75. Payback period sekitar 2 tahun 7 bulan. Perhitungan net present value atau NPV, SAL, bidang dalam perkantoran, SAS bidang dalam rumah sakit. Nah, ini tahun 1, 2, 3, 4, dan 5, maka diperoleh total present value yakni sebesar 911 juta 790.929,92. Jadi MPV USAL yakni total MPV dikurangi 800 juta, maka diperoleh 111 juta 790.929,92. Untuk SAS yang terdiri dari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5, maka diperoleh total present value yang ini 885 juta 81.711,70 rupiah. Maka diperoleh NPV USAL total NPV yakni 885 juta 81.721,70 dikurangi 800 juta yakni 85 juta 81.771,70. Dari uraian di atas kita dapat ringkaskan bahwa kriteria payback NPV USAL SAS, payback USAL adalah 3 tahun 6 bulan, sedang payback SAS 2 tahun 7 bulan. Sedang nilai NPV dari USAL adalah 111.790.929,92, layak belum layak. Sedangkan NPV SAS 85 juta 81.771,70 layak. Ringkasan di atas menjelaskan bahwa satu saya menunjukkan payback 3 tahun 6 bulan dengan NPV sebesar 111 juta 790.929,92 apabila dihitung keuntungan per bulan sebesar 2 juta 662,662.668,80 rupiah. Sedangkan Israel menunjukkan payback 2 tahun 7 bulan dengan NPV sebesar 85 juta 81.771,70. Apabila dihitung keuntungan per bulan sebesar 2.744.533,28. Dari ringkasan di atas dapat direkomendasikan investasi pada usaha S hingga dalam rumah sakit lebih baik karena payback period lebih pendek. Yang berarti modal dapat kembali lebih cepat, mengurangi risiko investasi dan keuntungan NPV setiap bulannya lebih besar dalam jangka waktu pendek setelah perhitungkan nilai waktu uang. Namun penting untuk diingat bahwa analisis ini dasar pada asumsi arus kas yang diperkirakan. Faktor-faktor lain seperti risiko operasional, persaingan, dan tren pasar juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir. Demikianlah analisa kasus manajemen bisnis keuangan dengan metode yang dapat saya sajikan. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasannya.